Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, yang kita hormati di sini hadir ya Pak Mulda ya, manajer bidang 2, kemudian Bapak Ibu staf Tendik ya, ada Bu Yani, ada Zumar. Saya nggak tahu nih yang lain ada nggak yang hadir lagi yang lain dari unsur pimpinan. Eh, Alhamdulillah pada eh, pagi ini kita bisa melangsungkan acara sosialisasi e-letter ya kita namakan. Jadi e-letter ini sebetulnya sudah ada sebelumnya di MAMIPA, di FMIPA, tapi kemudian ini kita integrasikan ke My FMIPA, ya, aplikasi yang kita punya supaya lebih efektif gitu ya dalam pengurusan administrasi dan pengelolaan data. Ya, barangkali sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu ya, nanti sebelum kita minta ke Pak Zumar nanti yang akan memandu eh, apa namanya teknis ya atau prosedur dalam pengurusan surat-surat di kemahasiswaan melalui e-letter ini. Nah, saya perlu menyampaikan sedikit tentang aplikasi MyFMIPA yang sudah kita kembangkan ya. Inilah kira-kira gambaran umum ya aplikasi MyFMIPA, bagaimana proses kerja dan output nanti yang kita harapkan. Jadi di fakultas kita ya di MIPA ini kita komitmen untuk mengembangkan satu aplikasi gitu ya. Meskipun di Unan banyak ya, ada wisuda, ada kalau kemahasiswaan apalagi tuh. Nanti PKM juga barangkali ada lagi tuh aplikasi untuk mensubmit proposal. Kemudian kalau dosen banyak lah ya. Nah, paling tidak di MIPA dulu lah ya, di Fakultas MIPA dulu kita coba satu aja aplikasi. Jadi semua aplikasi yang ada, termasuk juga nanti kalau di jurusan ya itu kita coba berangsur-angsur untuk kita bisa integrasikan dalam satu aplikasi saja. Ya itu namanya single sign on, ya single sign on, ya satu kali sign aja gitu. Dan ini terintegrasi ya, jadi antara data atau akun mahasiswa, dosen dan pegawai ya pimpinan itu semua terintegrasi ya. Jadi tidak ada data yang terulang, data yang diinput dua kali gitu padahal dia sudah input. Nah, karena nanti data-data itu nanti akan langsung terintegrasi ke akun-akun eh, yang terkait gitu ya. Kemudian real time ya kayak berita acara kuliah, kemudian ujian gitu ya, kehadiran mahasiswa dan seterusnya itu kita bisa pantau secara real time ya. Siapa kelas yang tidak kuliah misalnya gitu. Kemudian mahasiswa juga begitu, siapa yang tidak kuliah, apa sering tidak kuliah segala macam itu kita bisa pantau real time dan kita bisa lakukan evaluasi secara cepat gitu ya. Kemudian akurasi, ya IPK mahasiswa, lama studi, prestasi-prestasinya segala macam itu kita bisa dapatkan datanya secara utuh gitu ya dan akurat. Karena nanti ada sistemnya nanti akan terus menginputkan secara berkala gitu ya. Baik mahasiswanya, dosennya dan seterusnya. Dan juga efisien ya. Dengan cara ini bahkan dengan nanti kita akan sosialisasikan ya tentang e-letter. Jadi pengurusan surat-surat tidak lagi lama ya, tidak lagi eh, apa eh, by paper ya dengan kertas yang barangkali nanti bisa hilang juga nanti kan atau apa namanya ada yang salah-salah segala macam itu nanti ulang lagi kritik. Jadi ini efisiensi waktu dan juga tentunya dalam pengelolaan data ya. Nah ini gambarannya lah kira-kira ya. Gambaran ada admin, ada dosen, ada mahasiswa, ada pimpinan, ada pegawai nanti punya akun sama-sama nanti yang akan
apa namanya menginputkan data-datanya di MyMIPA, dan juga sistem departemen juga begitu, ya. Bahkan juga ada Bapem GKM. Nah, nanti ada luarannya, ada kemahasiswaan, ISAPS itu kita juga sudah kembangkan di MyMIPA, tinggal ngisi dan nanti tampilannya langsung dari tampilan seperti form SPS yang ada gitu ya. Nanti kita juga akan kembangkan nanti dalam apa namanya dalam prestasi-prestasinya, nanti kita akan langsung rekap secara otomatis data-datanya itu. Ya, kemudian wisuda juga sudah kita eh, buat dengan MyMIPA gitu ya. Kemudian akademik ya, perkuliahan segala macam, bimbingan TA. Nah, sampai nanti pada akhirnya sekarang ini kita kembangkan e-letter ya. Jadi e-letter ini salah satu cara kita untuk mengurus surat menyurat secara cepat dan efisien. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu untuk kemahasiswaan ya, e-letter kemahasiswaan. Jadi berupa surat aktif apa kuliah gitu ya. Itu yang bisa banyak kan nanti dipakai ya untuk apa namanya untuk orang tuanya nanti misalnya kerja di mana nanti perlu keterangan itu dari institusi pekerjaannya, atau nanti dalam pendaftaran apapun lah gitu ya, dalam surat keterangan aktif ini, atau beasiswa juga biasanya juga perlu itu ya, surat keterangan aktif, dan juga surat tugas dan izin ya. Jadi surat tugas kegiatan apapun yang diikuti oleh mahasiswa, apakah nanti seminar ya, mungkin ini ada S2 S3 juga kan, jadi peserta, jadi pemakalah, nanti surat tugasnya nanti bisa diurus cukup melalui MyMIPA. Ya. Kemudian juga mungkin ada yang ikut lomba, ya, ke lomba surat tugasnya juga bisa diurus di situ. Atau yang pergi raker, ya, pertemuan-pertemuan BEM, pertemuan HIMA segala macam itu juga bisa diurus cukup lewat mengisi data di MyMIPA. Ya, ya nanti apa luarnya nanti bisa langsung juga nanti dilihat di akunnya masing-masing gitu. Dan itu tercatat ya, tercatat apa aja aktivitasnya tercatat. Nah, jadi bisa kita lebih buat rapi dan lebih efisien gitu ya pengurusan. Baik, demikian mungkin pengantar dari saya mengapa e-letter ini kita perlu kembangkan dan kemudian kita launching sekarang, dan mulai hari ini ya kita akan terapkan ya, kita apa eh, kita akan gunakan ini ya. Jadi tidak ada lagi pengurusan surat-surat lewat kertas ya, yang selama ini kita mungkin selalu kita lakukan ya. Oke, Zumar sudah standby, Zumar? Ya, baik, Pak. Oke, Anda juga sudah bergabung nih, Bu Manajer. Selamat bergabung, Bu Manajer, Bu Diana. Ya, terima kasih, Eh, Pak. ya. Jadi nanti Zumar kita minta menjelaskan bagaimana proses apa namanya panduan lah gitu ya, panduan singkat teknis pengisian segala macam. Nanti kita lanjutkan juga nanti dengan tanya jawab ya, kalau ada nanti yang masih diragukan atau masih belum jelas atau gimana ya, nanti kita buka tanya jawab. Kemudian ini acara kita nggak lama-lama, paling 1 atau 1,5 jam selesai gitu ya. Baik, kita minta kesempatan, beri kesempatan kepada Zumar ya, silakan Zumar. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, di sini saya selaku admin dari aplikasi MyMIPA akan menjelaskan tata cara penggunaan dari fitur e-letter kita ini. Izin share screen ya, Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi untuk penggunaan e-letter ini kita masuk terlebih dahulu ke dalam
aplikasi MyFMIPA. Contohnya, saya akan masuk dengan menggunakan salah satu akun mahasiswa. Ya. Nah, setelah masuk, kita pilih menu eleter yang ada di sebelah kiri. Pilih, lalu akan tampil submenu. Kita klik submenu data surat ini. Nah, di sini ada tombol dan juga tabel dari data surat kita. Nah, untuk membuat pengajuan atau pembuatan surat, itu kita klik tombol ini. Tombol yang mengarah ke bawah ini. Lalu kita contohkan saja, kita akan membuat pengajuan surat tugas mahasiswa. Nah, kita akan diarahkan ke form berikut ini. Di paragraf pertama ini, itu ada catatan bahwasanya pembuatan surat tugas itu hanya diperbolehkan 3 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi, kalau sudah lebih dari 3 kali, itu tidak bisa lagi untuk membuat pengajuan surat tugas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan coba isi apa saja yang perlu diisi untuk pengajuan surat tugas ini. Yang pertama itu kita diminta untuk melampirkan scan bukti. Scan bukti ini adalah scan dari surat undangan atau surat pengumuman. Coba kita contohkan. Misalkan ini adalah surat pengumuman. Lalu kolom selanjutnya yaitu penyelenggara. Penyelenggara ini adalah penyelenggara dari surat undangan tersebut. Kita contohkan saja. Ini ya. Misalkan Departemen Fisika. Nah, lalu kolom selanjutnya tanggal surat undangan atau pengumuman. Masih berdasarkan scan dari surat undangan tadi. Kita pilih tanggalnya, misalkan itu tanggal ini, tanggal 1. Selanjutnya itu kolom peran. Nah, di sini silakan dipilih perannya apakah sebagai pemateri, peserta, panitia. Jika misalkan tidak ada datanya perannya di sini, boleh diklik lainnya. Maka setelah diklik lainnya itu kita akan diminta untuk mengetikkan apa perannya. Kita contohkan saja karena tidak ada di sini perannya, kita contohkan saja di sini misalkan narasumber. Nah, setelah kita isi untuk kolom peran, selanjutnya itu email. Silakan diisi dengan email sendiri. Email dari Ya orang kan nanti. Selanjutnya nomor HP. Lalu ada jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan ini cara kerjanya sama dengan peran saat kita mengisi peran, yaitu jika tidak ada pilihannya di sini, bisa diklik lainnya. Nah, maka kita akan diwajibkan untuk mengisi jenis kegiatannya di sini. Lalu kita coba aja ini. Misalkan ini adalah ini aja lah. Selanjutnya itu judul kegiatan. Silakan diisi judul kegiatannya, misalkan ini. Lalu selanjutnya waktu kegiatan. Untuk waktu kegiatan ini boleh diketik seperti ini. Jadi tidak pilihan tanggal begitu. Bisa diketik seperti ini. Lalu ada tempat kegiatan, kita contohkan di sini Padang. Selanjutnya peserta utama atau ketua. Di sini akan otomatis yang muncul itu si pembuat surat. Jadi tidak ada pilihan lain yang hanya bisa dipilih, cuman kita sebagai pembuat. Selanjutnya ada peserta lain atau anggota. Nah, di sini kalau ada misalkan di dalam surat tugas tersebut terlibat teman-temannya yang lain, boleh diketikkan di sini namanya, dicari. Di sini akan muncul nantinya nama teman-temannya yang
terlibat di dalam surat tugas itu nantinya. Contohnya di sini kita contohkan ini. Tinggal searching saja, klik lagi untuk penambahan, diklik lagi kolom ini, maka akan muncul pilihan lagi untuk mengisikan data. Kita contohkan ini. Jadi kita contohkan di sini ada 2 orang yang terlibat ya. Nah, setelah kita mengisinya, kita klik kirim. Nah, di sini tampil keterangan sukses berhasil dikirim. Berarti data kita yang untuk surat pengajuan surat tugas itu sudah terkirim. Maka sampai sini tugas kita untuk melakukan pengajuan surat tugas sudah selesai. Jadi kita di sini tinggal dapat memantau bagaimana proses dari pembuatan surat tugas kita ini. Di sini kita bisa melihat di bagian kolom status. Dan tertulis di sini surat dalam proses validasi pimpinan. Maka surat yang kita kirimkan itu akan terkirim ke pimpinan terlebih dahulu. Setelah di pimpinan, nanti pimpinan akan memvalidasi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti pimpinan akan melakukan validasi disetujukah atau tidak disetujui. Nah, setelah di pimpinan, jika disetujui, nanti akan masuk ke atau terkirim ke admin yang akan mencetak surat tugas ini. Nah, begitulah tahap-tahapnya. Nah, di sini ada tombol lihat juga. Silakan diklik untuk melihat detail apa yang sudah kita kirim sebelumnya. Nah, itu contoh pengajuan dari surat tugas. Nah, kita contohkan lagi, ini ada surat aktif atau kuliah dan juga lainnya. Kita coba contohkan saja. Nah, akan tampil form seperti ini, apa aja yang akan diisi. Kita contohkan aja ini. Nah, untuk pemohon ini akan otomatis nama kita sendiri yang muncul. Selanjutnya kita masukkan email kita sendiri, email si pemohon. Selanjutnya nomor HP, masih nomor HP yang akan yang pemohon untuk membuat surat. Selanjutnya fakultas, ini akan otomatis terisi. Departemen begitupun akan otomatis terisi, jadi tidak perlu diketikkan lagi. Selanjutnya itu untuk kolom semester. Silakan dipilih ganjil atau genap untuk semester. Selanjutnya tahun akademik. Ini ada satu pilihan yaitu tahun 2022 dan 2023. Silakan dipilih. Lalu adapun untuk keperluan ada 2 data di sini, beasiswa, bantuan dana pendidikan dan tunjangan gaji orang tua. Jika keperluannya di sini tidak ada, maka pilih lainnya. Dan nanti seperti sebelumnya itu silakan diketik untuk keperluan apa. Kita contohkan aja di sini untuk tunjangan gaji. Nah, jika kita klik untuk tunjangan gaji orang tua atau BPJS, itu maka kita akan diminta lagi untuk mengisi nama orang tua, NIP atau NRP atau nomor pensiun dari orang tua, lalu pangkat golongan orang tua, instansi kerja orang tua, dan nanti terakhir itu kita mengupload file syarat atau dokumen pendukung. Kita contohkan saja di sini. Nah, untuk file syarat pendukung, itu jika syaratnya itu banyak, maka file tersebut digabungkan menjadi satu PDF atau menjadi satu file. Lalu baru diupload ke tombol ini. Nah, untuk syarat-syaratnya itu bisa nanti ditanyakan ke administrasi di kemahasiswaan. Nah, kita contohkan saja, kita upload. Misalkan ini adalah syarat. Setelah kita isi, klik kirim.
Nah, untuk pengajuan surat aktif kuliah itu sudah selesai. Bisa kita lihat pada kolom bagian jenis surat. Yang pertama itu tadi kita sudah mengajukan surat tugas kemahasiswaan. Yang kedua itu, yang terakhir, surat aktif kuliah. Nah, di sini pada kolom status itu tampil surat dalam proses validasi pimpinan. Maka surat ini akan terkirim ke pimpinan terlebih dahulu, akan diproses nantinya apakah ini benar, maka akan disetujui nanti oleh pimpinan. Lalu baru masuk ke admin fakultas agar diproses pembuatan suratnya. Nah, sampai sini sudah selesai apa yang harus dilakukan dalam pengajuan surat pada fitur e-letter kita ini. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak. Mungkin perlu sedikit Zumar, yang tadi kan ada surat pendukung. Coba bisa bisa ditampilkan lagi sebentar. Surat pendukung yang abstraktif, enggak yang di apa ini? Yang di data ini sudah ada tadi kan. Oh, ini nggak munculnya ya? Nggak muncul tadi ya? Ah, bawahnya. Nah, mungkin supaya tidak tidak tanya lagi gitu kan, syarat-syaratnya ini tolong tuliskan aja Zumar nanti ya. Syarat-syaratnya ya Pak. Nah, nanti tanya ke Yani. Yani mohon diinformasikan nanti ke Zumar. Apa aja syarat-syarat, misalnya kalau syarat untuk beasiswa apa gitu kan, syarat untuk pengurusan gaji apa, kalau ada surat lain yang rutin itu juga ada syarat-syaratnya harusnya. Jadi supaya tidak dua kali gitu ya. Berarti nanti Ini bagi Nah, berarti nanti ketika mengklik untuk keperluan, misalkan beasiswa, nanti akan muncul di bawahnya syarat-syarat dari apa ya Pak? ya, Dari yang merah itu gantinya nanti. Nah, ya. ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan nanti langsung saja tuliskan nomor HP Bu Yani ya. Karena Bu Yani yang ngurus mahasiswa nanti di sini. Boleh, Pak. Ya, tambahannya. Ya, ini untuk tambahan juga nih bagi mahasiswa yang hadir ya. Nanti kita akan lengkapi ini supaya satu kali saja kita mengisinya dan tidak perlu untuk melakukan yang lainnya gitu. Baik, itu untuk mahasiswa ya Zumar ya. Ya Pak, itu untuk bagian. Ada pertanyaan dulu dari mahasiswa terkait ini. Ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Artinya ketika dicoba ini pasti pasti sudah ngerti lah gitu ya harusnya ya. Nggak ada yang perlu dihafal atau apa gitu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita, oh ada ya, ada. Lamsah ya, silakan Lamsah. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Lamsyah dari Departemen Fisika Pak. Izin bertanya Pak, terkait surat aktif kuliah Pak. Ya. Nah, misalnya kita udah ngurus Pak, terus nanti untuk masa aktifnya itu sampai kita tamat atau nanti ada masa itunya Pak, masa kadaluarsanya ibaratnya gitu Pak. Terus nanti misalnya kita ngurus lagi atau gimana gitu Pak. Oke ya. Iya Pak. Eh, Mungkin itu. ya, itu aja lah saya. Ya, jadi surat aktif ini itu hanya untuk semester berjalan ya. Artinya saat itu dia aktif gitu. Ya tentunya pada saat semester, contohnya sekarang semester genap ya. Nah, dia aktif di semester genap 2022, 2023. Nah, itu aja. Jadi kalau ada lagi kegiatan lain, apakah pengurusan beasiswa atau apa, di semester depan ya berarti harus diurus lagi surat aktifnya. Karena aktifnya itu berarti aktif saat ini gitu. Itu Lamsah. Oh iya Pak. Berarti setiap semester Ya, ya Pak? ya kalau ada setiap 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 semester ada keperluan untuk membuat surat aktif ya berarti diurus setiap semester. Oke. Oke, Karena baik Pak. aktifnya itu Mungkin semester ini. Nah, ya, mungkin cukup Pak. ya. Oke. Cukup. Eh, Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke prosedur untuk yang pimpinan ya Zumar ya barangkali juga perlu untuk dijelaskan.
Karena juga di sini kan ada staf administrasi dari pihak departemen yang nanti mungkin saja nanti akan mendelegasikan, ya. Jadi Kajur atau Kadep atau Sekdep nanti akan mendelegasikannya kepada staf administrasi di departemen, ya. Silakan Zumar. Baik, Pak. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk melihat bagaimana langkah-langkah penggunaan letter bagi pimpinan. Nah, sebelumnya mohon izin, mungkin untuk akun pimpinan itu menggunakan akun pimpinan matematika, boleh Pak? Ya nggak apa lah, contoh ya. Contoh ya Pak. Ada Bu, ini nggak sendiri Bu Enita. Bu Anita. Bu Enita. Mohon izin Bu Enita atau Bu Monik, ya. Ini hanya untuk melihatkan saja contoh supaya apa namanya untuk ini ya, untuk panduannya. Baik. Yang tadi karena matematik ya, tadi ya Zumar ya. Iya Pak, karena Tadi matematik. kan karena mahasiswanya matematik, makanya Ya. nanti pimpinan yang nanti akan memvalidasi juga matematik, ya. Iya Pak. Di mahasiswa lain juga begitu nanti. Jadi semua surat aktif apa jurusannya ya berarti nanti yang memvalidasi adalah ketua departemennya masing-masing gitu. Baik. Setelah masuk ke dalam akun pimpinan, pilih menu letter, lalu akan muncul submenu, ada 2 submenu, data surat dan arsip surat. Nah, untuk melihat data pengajuan surat dari mahasiswa, silakan diklik data surat. Nah, di sini tampil ada 2 surat yang sudah diajukan. Maka selanjutnya untuk memvalidasi, silakan diklik tombol validasi yang berwarna biru ini. Nah, berikut tampilan validasi dari akun pimpinan. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada keterangan status dari proses surat yang diajukan. Lalu di sebelah kiri itu kolom persetujuan. Dan di bawah itu detail dari data pengajuan suratnya. Sampai ke bawah itu nama-namanya, ke bawah lagi itu file atau lampiran dari surat pengajuannya. Lampiran syarat. Nah, kita contohkan aja di sini, misalkan persetujuannya adalah setuju, atau tolak, atau dibatalkan. Kita contohkan di sini setuju. Jika ada keterangan tambahan, bisa diketikkan di sini setuju. Misalkan kita tambahkan keterangan surat boleh diproses, misalkan itu, lalu kirim. Nah, sampai sini berarti surat yang diajukan mahasiswa itu sudah divalidasi dan disetujui. Nah, mungkin itu saja yang dilakukan oleh pimpinan pada aplikasi e-letter ini. Nah, ada sedikit lagi, jika persetujuannya ini salah pilih, misalkan sebenarnya harus ditolak, tapi terklik setuju, maka boleh dipilih batal persetujuan, lalu simpan lagi atau kirim lagi. Misalkan ini. Nah, maka persetujuannya akan kembali kosong lagi dan prosesnya berstatus menunggu persetujuan dari pimpinan. Nah, kita balikkan lagi, misalkan setuju. Lalu proses maka akan tampil keterangan status surat disetujui pimpinan dan selanjutnya surat sedang diproses admin fakultas. Maka surat sudah dikirim ke admin fakultas untuk
diproses suratnya dan dicetak surat tugasnya beserta surat izinnya nanti kalau untuk surat tugas. Nah, jika kita kembali ke menu awal, nah maka di sini juga tampil statusnya surat sudah disetujui pimpinan. Nah, itu aja mungkin Pak untuk bagian pimpinan dalam penggunaan e-letter ini, Pak. Ya, makasih, Zemar. Mungkin dari departemen, mungkin Bapak Ibu Kadep atau Sedep yang hadir, atau dari staf pendidik yang hadir di departemen ada yang tanyakan? Jadi ini sama saja alurnya seperti e-letter yang sebelumnya ya, Bapak Ibu semua. Cuman sekarang kita integrasikan ke MyFMIPA gitu. Dan ini bisa diedit nanti ya. Jadi kalau ada yang salah nanti yang pegawai di fakultas ya ini nanti ya itu bisa mengedit ke ada yang perlu diedit ya. Tidak perlu diketik ulang gitu. Kalau dulu kan harus diketik ulang, di ini lagi. Jadi sama saja nggak efektif. Nah kalau sekarang ini bisa diedit dan nanti dokumennya langsung terkirim ke ini ya Zumar ya. Dokumen surat tugasnya langsung terkirim ke akunnya ya. Ke akunnya Pak, ya Pak. Ya berarti kan di sini nanti ya. Atau perlu kita contohkan nggak? Satu surat ini sudah disetujui oleh pimpinan, kemudian diproses oleh Yani berarti ya nanti ya Bu Yani nanti pegawai di kemahasiswaan nanti dikirim lagi ke akun mahasiswanya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi sebetulnya ya kalau mau asli boleh ya nanti kalau mau asli nanti bisa datang ke loket di kemahasiswaan ya di dekanat. Tapi kalau cukup hasil PDF-nya saja itu sudah bisa diperoleh di akunnya masing-masing. Gitu ya Zumar ya. Iya Pak. Nah, Mungkin dicontohin aja ya Pak. Misalkan contoh aja supaya kelihatan ya. Misal ini akun apa Pak? Ini akun dari admin kemahasiswaan. Nah, Ini ini sudah minta izin nih kayak gini. izin Bu Yani menggunakan akun. Ini admin bisa lihat semuanya nih. Tapi perlu Ya. izin ya adminnya. Ya, silakan, Mat. Baik. Nah, di sini nanti di sini tahap apa yang akan dilakukan admin kemahasiswaan nantinya. Nah, contohnya aja nanti ini di sini terlalu sensitif sih Pak. Mungkin langsung aja ya Pak. Misalkan Ya, ya. suratnya sudah dicetak. Ya, anggap saja sudah ini Ya, sudah di tangan gitu kan. Ya. Nah, Misalkan ini nomor suratnya diketik. ya. Nah, nanti surat yang sudah dicetak dan ditandatangan, misalnya surat tugas dan surat izin, nah itu diupload di sini. Misalkan ini surat cetak yang sudah ditandatangan, ini diupload. Nah, setelah diupload selesai. Nah, kita balik lagi ke akun mahasiswa, apa yang akan tampil nanti kalau sudah disetujui oleh admin. Nah, di akun mahasiswa nanti pada statusnya itu status surat created. Untuk mendownload surat itu diklik lihatnya. Berarti di dalam lihatnya ini Pak. Diklik lihat. Nah, di sini akan tampil tabel dari data surat yang sudah diproses oleh admin. Maka silakan diunduh. Klik diunduh. Nah, mungkin sampai situ Pak. Kalau seandainya surat sudah selesai, nah, maka mahasiswa bisa lihat di sini. Ada tombol unduhnya. Oke. Itu aja Pak. Sepertinya cukup jelas ya.
eh, penjelasan pemaparan presentasi dari Pak Zumar terkait pengurusan e-letter ini. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Diana, ada nggak Bu? Yang perlu diinformasikan nih. Eh, yang untuk surat untuk beasiswa itu Pak, jadi nggak yang kita masukkan surat keterangan yang belum menerima beasiswa dari yang lain itu. Jadi kita masukkan itu. Surat keterangan beasiswa yang untuk pengurusan Ah, beasiswa ah, ya. Oh iya ya. iya. Coba lihat Zumar ada nggak? Jadi nggak Ini ya, Bu. beasiswa itu ya. Coba. Ini ya, Bu. Ya coba. Beasiswa coba. Yang Oh, beasiswa, beasiswa. Tuh beasiswa mm-mm, tuh apa saja ininya? Beasiswa. lampirannya itu apa saja. Oh dia gabung itu Bu Diana. Mm-mm. Digabung semuanya. Jadi nanti syarat-syaratnya nanti dituliskan aja nanti yang merah itu nanti Zumar. Ya, Pak. Oh, dia tergantung Nanti syarat dari apa wisudanya ya. yang beasiswanya. Enggak, maksudnya apa? Beasiswa, sorry. Kalau dia ngurus beasiswa, gitu kan? Mm-mm. Dia ngurus beasiswa dan beasiswa itu mensyaratkan tidak menerima beasiswa lainnya, tentu ini ya berarti ya ada syarat Harus dimasukkan di situ masukkan situ gitu. suratnya. Oke, Nah, cukup kayaknya Pak. ya. Baik, kalau tidak ada lagi ya kita akhiri cukup ya, kurang 1 jam. Jadi nggak lama-lama. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, demikian kegiatan launching dan sosialisasi e-letter kita ya. Jadi mulai saat ini ya, bagi yang mengurus surat aktif itu banyak sekali itu ya, surat aktif setiap hari itu selalu ada tuh. Surat aktif, surat keterangan untuk gaji dan segala macam. Nah, jadi ini bisa dibuat lebih cepat ya. Dan apa namanya? Dan datanya jadi lengkap juga ya dan valid gitu ya. Nanti kita bisa eh, dokumentasikan secara permanen di sini. Baik, kalau tidak ada, demikian. Barangkali Bu, oh ya, absensi mohon diisi ya bagi yang belum. Ini untuk juga bukti apa namanya acara kita ini sudah berlangsung. Mungkin bisa dibantu untuk foto foto screen ya. Siapa nih? Yolan, 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 Yolan. Biar sama-sama ada tugasnya masing-masing nih. Silakan Yolan. Ini ada 5 halaman nih. Kalau bisa dibuka kameranya ya, biar nanti ini bisa nampak ya siapa aja nih. Udah Yolan? Belum, Pak. Belum? Dikasih apa-apa Yolan? Ya, Pak. Yang halaman 3. Ini kan kelihatan semuanya nih. Ini ada yang belum mandi kayaknya nih ya. Baru pasang jilbab nih kayaknya nih. Oke, silakan. Yolan. Nah, Sudah, Pak. dikasih apa-apa Yolan? Sudah, Pak. Udah semua. Dikasih apa-apa? Halaman Sudah. 1, Satu, 1, 2, dua, 3 gitu. 3. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Udah semua. Pas sekali tangkap fotonya. Oke, gitu ya. eh oh ya, absensi tolong dikirim lagi ya nih. Ini mungkin tadi ada yang terpental dan baru bergabung lagi. Baik, Pak. eh Cukup jelas ya, teman-teman semua. Jadi silakan sekarang pengurusannya lewat MyFNIPA dan klik e-letter tadi ya. Saya pikir nggak perlu inilah, nggak perlu harus dihafal tadi ya.
langsung diisi aja, nanti bisa langsung bisa lah itu. Baik, demikian cara kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya, Bu Manajer, Pak Manajer juga ada nih, Bapak Ibu Kepala atau Ketua Departemen ya, yang hadir juga, yang dari Departemen Pegawai, Standik, segala macam. Terima kasih juga pada Pak Zumar ya, yang telah menjelaskan dan telah mengembangkan aplikasi ini sehingga bisa kita gunakan ya sampai saat ini kita bisa gunakan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri Zoom ini.